Shalom adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKGA bersama aku, Kak Kay. Nah, Kak Kay berharap kalian semua dalam kondisi yang siap untuk beribadah ya. Nah, kalau udah siap, kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengubahkan kami kembali untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong agar ibadah kami kali ini bisa kami ikuti dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, meskipun kita ini kan ibadahnya online, tapi kakak berharap kalian semua dalam kondisi yang rapi ya. Nah, ngomong-ngomong soal rapi nih, selain ke gereja, kan kita pasti harus rapi ya. Selain itu, kita harus kemana ya kalau harus rapi? Nah, bener banget, ke sekolah. Nah, kalian rajin ke sekolah nggak sih? Nah, pada rajin ya. Kalau aku sama, aku juga rajin ke sekolah. Soalnya aku mau mencapai cita-citaku. Semoga adik-adik yang di rumah juga gitu ya. Tapi ingat, cuma sama Tuhan aja kita bisa mencapai semua cita-cita kita. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Penuh Harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Puji Tuhan, aku seneng kalau kalian semua juga berharap penuh sama Tuhan, supaya
apa yang kalian cita-citakan bisa berhasil. Salah satu cita-citaku, aku mau jadi pengacara. Kalau kalian mau jadi apa? Wah, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru juga, atau ada yang mau jadi polisi. Semuanya bagus banget. Karena yang penting kalian semua bisa jadi penolong buat sesama kalian. Soalnya sekarang ini kan di sekolah banyak banget anak-anak yang suka nyakitin temen-temennya. Entah itu bullying atau jahilin temennya yang lemah. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencontoh Allah kita yang adil. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Yuk kita semua belajar untuk menjadi orang yang adil seperti yang Allah mau. Mau semua kan? Nah, masih ingat gak sih firman Tuhan 2 minggu lalu? Kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, hari ini kita belajar lagunya yuk. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, memberitakan Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir ialah pedang roh. Itulah senjata Allah diberikan kepada kita, dipakai lengkap setiap saat. Itulah senjata Allah diberikan kepada kita agar selalu berkemenangan. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, memberitakan Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir ialah pedang roh. Itulah senjata Allah diberikan kepada kita, dipakai lengkap setiap saat.
Itulah senjata Allah diberikan kepada kita agar selalu berkemenangan. Puji Tuhan. Untuk tahu selengkapnya tentang perlengkapan senjata Allah, yuk kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita nyanyikan dulu pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai pujian kami dari awal hingga akhirnya. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong sertai dan juga berkati guru yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan semuanya. Shalom. Hai anak-anak semua, sudah siap mendengarkan firman Tuhan kalian? Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Tante tanya, apa tadi kalian seperti kakek bercita-cita mungkin jadi pengacara? Apa? Oh, jadi polisi. Bagus itu. Jadi dokter, itu juga bagus. Hebat.
itu semua cita-cita kalian bagus. Kalian ingin jadi penolong buat teman-teman kalian kan, buat sesama kan, jadi orang berguna. Itu semua bagus sekali. Nah, mungkin kalian berpikir ingin jadi penolong karena di sekolah sering melihat ya, ada teman-teman yang mungkin suka dijahilin, jadi bullying. Wah, kasihan sekali ya teman-temannya diperlakukan seperti itu. Tentunya kalian ingin menolong, tapi gimana tante? Kan masih kecil. Apa harus menunggu sampai besar? Bisa jadi orang dewasa, bisa mengasih tahu mereka yang nakal? Bingung kan? Masih kecil? Apa tunggu sudah besar baru bisa jadi penolong buat sesama? Sekarang kita mau simak firman Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan ketika melihat ada temannya yang diperlakukan semena-mena, temannya yang dibully, kasihan kalau tidak ditolong, tidak diperlakukan secara adil. Kita mau belajar mencontoh dari firman Allah. Bagaimana firman Tuhan katakan terhadap orang-orang yang diperlakukan tidak adil ini. Tante mau ajak kalian belajar lanjutan dari firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah itu, kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Hari ini kita mau belajar ya kata-kata baju sirah keadilan. Yuk kita simak video cerita firman Tuhan berikut ini ya. Cerita firman Tuhan kali ini diambil dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah, yakni baju sirah keadilan dari cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini tentunya diceritakan sendiri oleh Yesus. Ketika Yesus masih hidup di bumi ini, Ia banyak kali datang kepada orang-orang menceritakan tentang kasih Allah. Yesus menunjukkan kasih Allah dengan mujizat, menyembuhkan orang sakit seperti sakit kusta. Yesus juga menunjukkan bahwa Ia Allah yang dapat berjalan di atas air. Bahkan, Yesus bisa membangkitkan orang mati, yakni Lazarus, agar hidup kembali. Dan Yesus mengajar tentang kerajaan sorga kepada banyak orang dengan cerita perumpamaan, seperti cerita berikut ini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.
Melihat itu, kawan-kawan lainnya sangat sedih dan menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah cerita yang disampaikan oleh Yesus. Nah, anak-anak semua sudah mendengarkan firman Tuhan itu tadi? Sekarang Tante mau tanya, tadi ada berapa orang hamba yang punya hutang? Ada berapa? 2, betul sekali. Coba, hamba yang pertama, siapa ini? Hamba yang punya hutang kepada raja dan tidak bisa melunasinya. Tapi hamba ini hamba yang jahat, dia tidak mengampuni orang yang punya hutang padanya. Yang kedua adalah hamba yang punya hutang pada hamba yang pertama. Betul sekali. Nah, siapakah dalam cerita itu tadi yang menolong hamba itu sehingga hutangnya dihapuskan? Siapa? Raja. Betul. Raja ini menjadi seorang penengah, seorang hakim yang adil. Seperti apa ya adilnya raja itu? Nah, ia memiliki belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan seperti yang hamba yang pertama tadi. Namun adilnya dia itu juga bisa menghukum jika orang itu jahat. Jadi raja ini mengampuni orang yang bersalah, namun akan menghukum orang yang diampuni itu jika dia tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Siapakah yang mencontoh raja yang adil? Siapa yang seperti raja yang adil? Jawabnya cuma satu. Siapa? Allah. Allah kita adalah contoh yang bisa kita lihat. Betapa adilnya dia menghadapi orang yang berdosa. Sebab Allah mengasihi kita. Tapi ada yang menghalangi antara Allah dengan manusia. Yakni apa? Dosa. Nah, sebab Allah membenci dosa. Namun Allah sudah datang menjadi manusia, yakni di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menggantikan manusia yang berdosa itu. Itulah adilnya Allah. Ia membenci dosa, namun ia memberikan jalan keluar supaya yang berdosa itu tidak dihukum karena dosanya tadi, tapi dia mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, perbuatan yang seperti suka bullying orang lain, suka mengganggu, suka jahil, bahkan suka merampas milik orang lain, itu adalah sikap dosa. Sikap yang sewenang-wenang seperti itu namanya ketidakadilan. Siapa pernah diperlakukan gak adil seperti itu? Gak suka kan rasanya? Gak enak kan? Tapi ada lagi loh anak-anak, dosa yang gak disadari. Apa misalnya? Suka pilih-pilih teman. Suka pilih teman yang kaya aja, atau suka pilih teman yang pinter aja. Itu juga merupakan dosa. Tuhan gak suka dengan dosa itu. Nah, kalian anak Tuhan, kalau tetap berbuat dosa itu mulai sekarang stop. Ya, stop ya. Tapi kalau melihat teman lain yang berbuat dosa seperti itu, bagaimana sikap kalian? Yuk, kita belajar dari firman Tuhan. Kita mau gunakan yang namanya perlengkapan senjata Allah. Tadi kita baca namanya baju sirah keadilan. Seperti apa ya baju sirah?
Coba Tante akan perlihatkan ya, seperti apa itu baju sirah. Nah, ini loh, seperti ini loh. Baju sirah itu yang dipakai untuk orang berperang. Biasanya pada zaman dahulu ini dipakai untuk melindungi dari serangan-serangan musuh. Ada pakai pedang musuh itu mungkin, ada yang pakai panah. Waktu zaman dulu disebut baju sirah karena ini untuk melindungi organ tubuh kita supaya tidak kena senjatanya musuh. Nah, sekarang yang disebut baju sirah keadilan itu seperti apa ya? Apakah seperti yang kita lihat baju superhero yang kita lihat biasanya di film-film? No, bukan seperti itu. Bukan seperti itu loh yang dimaksud kita punya baju sirah keadilan. Karena kalian tahu, musuh kita sekarang ini tidak kelihatan, tidak seperti yang kita lihat di film-film itu. Bukan musuh itu yang dimaksud ya. Tapi musuh kita itu adalah roh jahat. Roh jahat itu nggak kelihatan, tapi bisa masuk dalam hati dan pikiran sehingga membuat manusia itu berbuat jahat. Seperti itu tadi, misalnya berbuat jahat apa? Suka bullying, suka menjelek-jelekan orang lain, suka mengambil milik orang lain, merampas. Wah, itu merupakan lawan kita, perbuatan jahat, perbuatan dosa itulah yang menjadi lawan kita. Makanya untuk melawan musuh yang gak kelihatan itu kita pakai loh baju perlengkapan senjata Allah dengan lengkap. Salah satunya perlengkapan senjata Allah itu tadi, yakni baju sirah keadilan yang gak kelihatan di mata kita, namun dapat dirasakan dalam tingkah laku dan tindakan kita. Saat kita melihat atau menghadapi orang lain yang jahat, kita contoh Allah, kita pakai baju keadilannya Allah ini, yakni apa? Mengasihi manusia yang jahat, mengasihi orang yang berdosa itu, mengampuni. Namun Allah juga bertindak tegas agar manusia melepaskan dosa itu dengan cara apa? Kita kasih tahu, stop untuk melakukan perbuatan dosa itu. Kita kasih tahu, jangan terus melakukan bullying, jangan terus suka menjelek-jelekan orang lain atau merampas milik mereka, milik orang lain. Itu Allah nggak suka. Sebaliknya bagaimana? Kita ajak mereka untuk berbuat yang benar, ajak mereka berdamai, minta maaf dan saling mengasihi. Kita ajak mereka untuk tidak membeda-bedakan sikap. Seharusnya bagaimana? Saling mengasihi, juga saling menghargai, saling memperhatikan. Itulah tandanya anak-anak Tuhan sudah memakai baju sirah keadilan Allah. Puji Tuhan. Yang mau pakai baju sirah keadilan Allah, kita mau berdoa. Kita gunakan perlengkapan senjata Allah ini. Kita awali dengan doa penutup ini dan dengan tingkah lakunya anak-anak tadi ya. Jangan lupa kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau pakai dengan cara-Mu, memakai baju sirah keadilan-Mu, yakni berbuat kebenaran sesuai firman Tuhan katakan. Tuhan tolong kami, anak-anak yang masih kecil, tapi Tuhan perlengkapi dengan sebegitu hebatnya, yakni perlengkapan senjata-Mu Tuhan. Kami berterima kasih sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa kita akan berjumpa lagi 2 minggu lagi. Bye-bye. See you. Tuhan Yesus memberkati.